Jelang deadline penarikan pasukan, Menteri Pertahanan Amerika Serikat diam-diam melawat ke Afghanistan. Ini yang terjadi. Jadwal penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan sepertinya bakal mundur. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memiliki pendapat berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump. Pada Minggu 21 Maret 2021, Menteri Pertahanan Lloyd Austin melawat ke Afghanistan dan bertemu Presiden Ashraf Ghani. Lawatan tersebut tidak diungkap ke media seperti kunjungan lainnya. Austin juga menggunakan pesawat biasa, padahal biasanya pejabat yang pergi ke negara konflik menggunakan pesawat militer. Dia menegaskan bahwa kunjungannya dirahasiakan demi keamanan. Mantan komandan divisi di Afghanistan pada September 2003 hingga Agustus 2005 tersebut juga enggan berkomentar terkait kepastian penarikan pasukan. Itu adalah keputusan yang akan dibuat oleh Presiden Biden nanti, ujarnya seperti dikutip Agence France-Presse. Pemerintahan Trump pernah membuat kesepakatan dengan Taliban untuk menarik seluruh tentara Amerika Serikat. Batas akhirnya pada 1 Mei nanti. Dengan adanya kesepakatan itu, Taliban mau membahas perdamaian dengan pemerintah Afghanistan saat ini. Namun pembahasan tersebut belum ada kemajuan sama sekali. Amerika Serikat sudah putus asa karena pihak-pihak yang berseteru belum mencapai kata sepakat sama sekali. Padahal pembicaraan damai berlangsung di Doha tersebut sudah dimulai sejak September tahun lalu. Rusia pekan lalu mencoba menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar. Hasilnya nihil, bulan depan giliran Turki yang ingin mencoba jadi tuan rumah. Tak cukup sampai di situ, serangan Taliban di daerah-daerah juga kian intensif. Di kota-kota besar, mereka menebar ketakutan pada berbagai profesi, mulai dari jurnalis, politisi, akademisi, aktivis HAM, dan yang lainnya. Beberapa jurnalis perempuan juga ditembak mati. Di sisi lain, mencekam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak diserang 7 roket. Kedua negara bakal perang lebih besar. Sebanyak 7 roket dikabarkan diluncurkan dengan target pangkalan udara Amerika Serikat di utara Baghdad. Namun, ketujuh roket tersebut tidak berhasil mengenai area vital di pangkalan itu. 5 roket dikabarkan jatuh di desa wilayah Diyala yang merupakan provinsi tetangga dari pangkalan itu. Meski begitu, belum dilaporkan adanya korban atau kerusakan. Belum ada juga pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Insiden yang terjadi pada Senin lalu itu menjadi serangan terbaru dari serangkaian serangan yang secara rutin dialamatkan Amerika Serikat pada faksi-faksi terkait Iran. Tercatat ada beberapa serangan serupa dalam beberapa pekan terakhir yang menargetkan lokasi pasukan Amerika Serikat. Pada 3 Maret, seorang subkontraktor Amerika dihabisi dalam serangan serupa terhadap pangkalan udara lain, yaitu Ain al-Asad. Di gurun barat Irak itu terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat membom sebuah depot perbatasan di negara tetangga Suriah. Yang diyakini Pentagon digunakan milisi pro-Iran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan serangan 25 Februari itu sebagai peringatan bagi Iran. Bahkan Washington siap berhadapan dengan siapapun termasuk pihak Teheran untuk melindungi kepentingan mereka di wilayah itu. Apa yang mereka atau Iran harus ambil dari ini sekali lagi adalah bahwa kami akan mempertahankan pasukan kami dan tanggapan kami akan bijaksana. Ini akan sesuai, ucap Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Kami berharap mereka akan memilih untuk melakukan hal yang benar. Sebelumnya, beberapa faksi-faksi kecil mulai muncul di Irak. Tahun lalu kelompok seperti itu pasti mengklaim serangan roket yang muncul. Pejabat keamanan Amerika Serikat dan Irak mengatakan bahwa mereka yakin faksi-faksi kecil ini adalah kelompok garis depan dan mewakili faksi pro-Iran terkemuka, termasuk Hatib Hezbollah dan juga Azaib al-Haq. Kelompok tersebut diketahui sangat menentang koalisi pimpinan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak sejak 2014. Amerika Serikat sebelumnya menempatkan pasukan untuk membantu lokal memukul balik kelompok militan.
Sementara itu, peta pangkalan militer rahasia Israel bocor ke publik. Begini jadinya. Militer Israel secara tidak sengaja merilis peta yang menyertakan nama dan lokasi sebagian besar pangkalannya, termasuk lokasi yang dirahasiakan. Begitu laporan media lokal Israel minggu ini. Kesalahan itu terjadi ketika peta yang merinci lokasi pusat pengujian virus corona diunggah ke portal darurat nasional oleh Komando Militer Israel. Media Israel Haaretz melaporkan yang dikutip Al-Arabi pada Rabu 24 Maret 2021, peta yang merinci informasi rahasia telah dihapus ketika pusat komando itu mendapat pertanyaan tentang peta tersebut. Bersamaan dengan lokasi pusat pengujian COVID-19 di kawasan pemukiman juga termasuk fasilitas dan pangkalan militer Israel yang digunakan oleh Angkatan Udara dan Intelijen Militer Israel. Peta tersebut bahkan merinci secara tepat batas-batas pangkalan, meskipun informasi seperti itu biasanya tidak dirahasiakan karena khawatir itu dapat digunakan oleh musuh Israel. Seorang juru bicara mengkonfirmasi kepada Haaretz bahwa peta itu diterbitkan secara keliru dan sekarang telah dihapus dari situs web. Dalam sebuah pernyataan, mereka menjelaskan bahwa peta itu berasal dari situs web sipil yang menyediakan layanan publik global untuk membuat peta dapat diakses di seluruh dunia dan di Israel. Penandaan camp dan pangkalan IDF tidak dilakukan oleh militer tetapi disalin dari peta yang ada di situs web, tambahnya. Israel telah mencatat 820.000 kasus COVID-19 dan 6.109 kematian, tetapi program vaksinnya yang berhasil telah memperlihatkan berkurangnya kasus-kasus infeksi dengan cepat. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, akal bulus Israel terkuak. Sejak 2019 sudah pepet kapal-kapal Iran yang menjual minyak bumi ke Suriah yang direncanakan mata-mata Israel libatkan angkatan lautnya. Akhirnya, Iran menggempur kapal Israel duluan. Timur Tengah kembali dihantam oleh ketegangan mengerikan antara Israel versus Iran. Melansir Wall Street Journal, Israel telah menarget setidaknya 12 kapal yang berlayar menuju Suriah. Sebagian besar kapal itu membawa minyak dari Iran. Di tengah kekhawatiran untung dari penjualan minyak menjadi dana bagi aktivitas ekstremisme di Timur Tengah. Rupanya, sejak akhir tahun 2019, Israel telah gunakan senjata-senjata yang berat termasuk ranjau air untuk menyerang kapal Iran atau kapal yang membawa kargo Iran.